Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Kathleen Indi Official. Nah, di video kali ini sedikit berbeda, bukan konten masak-masak, bukan konten jalan-jalan tetapi aku mau sedikit ngasih pendapat aku mengenai berita yang lagi viral saat ini. Berita apakah itu? Ini dia beritanya. Oke guys, nah shock kan ya. Sebenarnya berita ini tuh aku udah tahu dari minggu lalu, update terkini ya dari sumber tersebut. Cuman aku mau bahas sekarang kenapa? Karena aku bener-bener gregetan banget, muncul terus di FYP ku, di sosmedku tuh muncul terus gitu. Nah, oke, kita bahas ya. Oke, pasangan priwet tersebut sudah meminta maaf dan malah melaporkan balik petugas Bromo. Salah besar, kalau menurut aku itu salah besar. Karena kenapa? Kalau bukan mereka yang memadamkan, terus siapa? Ya kan? Kalau bukan warga setempat yang memadamkan, terus siapa? Mereka adalah garda terdepan loh. Mereka adalah orang-orang pertama yang riweh, yang kepanasan, kena hawa panas, yang sedih, nangis mungkin ya. Mereka loh yang pertama menghadapi kobaran api seluas-luas gunung itu. Ya kan? Nah, yang bikin kaget malah melaporkan balik. Oh, tentu tidak bisa. Aku nih sebagai warga Jawa Timur gregetan. Gak cuma itu aja, aku salutnya masyarakat Indonesia itu hampir semuanya lah ya, kalau dibilang tidak setuju banget dengan pelaporan tersebut gitu. Oke, hal yang mendasar deh, hal yang mendasar, mereka kan udah dewasa ya, pasangan priwet otomatis kan mau menikah juga, berarti bukan anak kecil dong. Hal yang mendasar, masa mereka nggak tahu seperti seharusnya kalau mereka ke sebuah hutan atau padang savana yang pada saat itu musim kemarau juga otomatis kan tidak boleh membawa barang yang sekiranya menyebabkan kebakaran kan gitu. Penyebabnya apa ya? Ya itu tadi ya, flare yang mengeluarkan asap-asap itu yang bikin fotonya estetik karena ya nggak cocok banget. Itu nggak bisa dibawa ke tempat yang hutan yang mudah terbakar. Itu nggak bisa benar-benar nggak bisa. Jangan kan itu untuk rokok aja nggak boleh dibuang sembarangan, ya kan? Oke, itu hal mendasar ya, masa nggak ngerti sih, ya kan? Padang savana di Bromo yang gersang ditambah musim kemarau, gitu kan? Masa nggak ngerti, masa dilakuin juga, konsepnya itu gimana, kan gitu. Nah, ada lagi nih video yang muncul yang pernah aku lihat, bahwa si pasangan priwet ini malah santai-santai, gak berusaha memadamkan api dengan serius, ya kan? Coba deh waktu itu udah kejadian nih, kebakarannya belum lumayan, kalau memang petugas Bromo itu tidak bisa dihubungin, ya salah satu dari mereka seharusnya naik lagi ke atas, ya kan? Mungkin kalau petugas Bromo itu segera dihubungin, dikabarin, gak akan menjalar seperti itu. Mereka juga akan berusaha, mereka juga punya tanggung jawab loh atas ini ya, atas wilayah tersebut gitu. Nah, kenapa petugas Bromo itu mempercayai ya Allah belibet wisatawan tersebut, entah itu mau priwet atau mau camping atau mau apalah ya, karena mereka menurut aku itu ya, pastinya sudah paham lah, karena orang dewasa. Masa iya mau bawa api, apa itu flare, kembang api atau apalah, ya kan? Masa iya mau menyebabkan kebakaran? Kan petugas Bromo meskipun gak ada pendampingan, seharusnya orang mana sih ininya, pasangan priwetnya kan pasti satu Indonesia juga toh, ya kan? Meskipun apalagi wisatawan luar negeri, wah, mereka juga paham bule-bule kalau sekiranya ini apa namanya, bahan atau alat tersebut menyebabkan kebakaran, apa yang dibawa, meskipun itu dibuat
buat bahan foto biar estetik dipegang ini ada asap-asapnya, no besar, gak bisa. Kenapa aku paham? Karena jalur tersebut adalah jalur dimana aku pulang ke Jember, dari Malang ke Jember gitu. Nah, aku kan hari Jumat ke sana, ke Bromo itu kan udah ada di video aku sebelumnya, vlog aku yang belum nonton tolong ditonton ya. Nah, biasanya aku lewat di situ hamparan hijau malah hamparan gosong sekarang, bener-bener loh, gosong semua itu, hampir seluruhnya. Pertama kali aku sana tuh aku merinding sekaligus gregetan, sedih juga, serius gak bercanda. Aku ngeliat gitu ya dari atas, tapi gak ke bawah. Kalau ke bawah kan gak boleh, ditutup masih ya. Pikirku gini, gimana ya riuhnya mereka si petugas dan warga setempat memadamkan api, sedihnya mereka ya kan, kalutnya mereka, bingungnya mereka. Sedangkan di atas sana sulit air, nggak ada air harus dikirim, mungkin dari Ranupani mungkin, atau dari mana. Pemadamannya pun gak main-main loh, ada yang melalui helikopter, saking kepengen api itu gak menjalar kemana-mana ya kan. Tapi dengan kuasa Tuhan juga sempat langsung turun hujan ya, dan api itu benar-benar padam gitu. Nah, ini malah melaporkan balik si petugas Bromo, ya gak setuju lah. Gak setuju banget. Alasannya apa? Karena kurang pendampingan apa katanya si ini ya, si pihak mereka. Loh, masa hal dasar aja gak ngerti? Itu hutan yang mudah kebakaran loh, masa gak paham? Masa harus bawa benda yang menyebabkan kebakaran seperti flare? Itu aja kok nggak ngerti, demi foto yang estetik. Iya, fotonya estetik lah, gunungnya jadi korban, petugasnya pun jadi korban pemadamannya ulah mereka. Udah deh, menurut aku ya, di sini video aku bukan bermaksud untuk mengadu domba, enggak. Keprihatinan aku ya, pendapat aku. Ya itu tadi, aku kan kalau pulang itu lewat jalur sana ya, Tumpang Malang, terus Desa Ngadas, terus Bromo, Lumajang, Jember. Sedih, jalurku lewat pulang tuh biasanya hijau, sekarang gosong, gersang. Aku aja yang kesana itu bau gosongnya masih ada. Dan bukan cuma itu, orang yang jualan di Gunung Savana itu, di sekitaran Bukit Teletubis, titik kebakarannya, apa nggak sedih? Mereka banyak orang yang jualan di situ untuk wisatawan. Terus ada bapak-bapak yang bawa kuda itu gak disewa, belum lagi habitat di situ, hewan-hewan seperti burung-burung langka. Kalau nggak musnah mereka? Misalkan ada telur-telur burung yang nggak bisa terbang, kan musnah, gak ada lagi. Nah itu dampaknya ya, dampak terbesarnya ya, keseluruhannya. Nah ini malah melaporkan balik si petugas Bromo dan warga setempat. Bukan cuma petugas Bromo loh yang berusaha, di situ juga ada warga setempat dari Ranupani, dari warga Bromo sendiri. Mungkin ada pengendara jalan yang waktu itu ikut memadamkan saking respeknya mungkin ya kan. Ini malah udah salah, membuat kebakaran, sudah diizinin ke bawah, diizinin foto pre-wedding. Nah setelah terjadi kebakaran alasannya kurang gak didampingi lah, yang inilah yang itu. Baru kali ini loh, seumur hidup aku dan mungkin sepanjang sejarah Savana Bromo ya, baru yang aku tahu, baru kejadian itu, kebakaran terbesar yang dialami ya kan. Jangan sampai deh kita ini nggak bisa lagi menikmati wisata di Savana Bromo, Bukit Teletubis dan sekitarnya. Jangan sampai deh ya kan. Doanya aja semoga cepet menghijau kembali ya kan. Meskipun ada yang bilang wah lama nih hijaunya gitu kan, miris beneran. Kalau yang membuat kebakaran malah waktu itu santai-santai, gak serius nanganinnya. Yang turun tangan siapa? Petugas Bromo dan warga setempat.
dia malah ngelaporin balik. Gak bisa, warga 62 tuh juga gak setuju. Bukan cuma warga Jawa Timur ya, tapi seluruh Indonesia. Hebat banget. Warga seluruh Indonesia juga banyak mengecam di komentar-komentarnya itu. Jadi tolonglah buat pasangan priwek, kalian yang memiliki konsep sedemikian rupa. Masa kalian dua kali jahatnya, ya kan? Malah melaporkan balik, ya kan? Semoga masalahnya bener pure cepat selesai ya. Kalau ini kan masalahnya malah tambah diperpanjang, ya kan? Udah merusak alam, masih mau merusak mental Indonesia juga. Ya itu tadi ya pendapat aku. Oh ya satu lagi, karena gak bisa ke bawah, gak dibolehin ke bawah waktu itu aku yang hari Jumat minggu kemarin ke situ. Ya jadi aku nggak ke bawah, nggak bisa. Mungkin kalau ke bawah lagi suasananya seperti video-video yang banyak dibuat ke konten kreator saat ini atau petugas saat ini. Merinding beneran kalau ke bawah itu, gosong kanan kiri semuanya. Kayak apa ya? Kayak bener-bener padang ini ya, padang savana ini, gersang banget, sepi gitu. Nggak ada burung-burung yang terbang, nggak ada. Ya, karena itu ya itu yang pendapat dari aku. Semoga petugas promo juga tidak terpancing, tidak terlalu terpancing ya, karena mereka sudah capek loh. Aku aja yang kesana itu masih benar-benar dijaga, tim-timnya itu masih belum pada pulang, masih tetap ada di situ, dan banyak air juga di kotak besar itu yang diangkut sama truk-truk itu gitu. Dia juga masih menjaga. Aku aja yang kesana ditanyain kok, Mbak yang dari apa namanya itu, kalau kita mau ke jalur Bromo kan ada ininya ya, harus lapor dulu ya, atau ada yang ditanyain dulu sama petugas di Teluk Gapura pertama selama datang. Nah, gak sembarangan langsung juga ditanyain gitu. Oh ya Pak, saya tadi ditanya ada petugasnya juga, aku bilang gitu. Karena waktu itu memang benar-benar meskipun api sudah padam, tapi si petugas itu tetap respect. Takutnya wisatawan baru atau orang-orang yang mau melihat turun ke bawah, kan waktu itu kan masih belum boleh ke bawah, masih belum boleh banget gitu. Nah, yang suasana waktu itu pastinya selain semua kebakar, kayak gimana ya, udah suasananya pun beda gitu. Kayak ini nih contoh videonya, aku spill lagi yang kebakaran. Kondisi terkini teman-teman di Gunung Bromo ya, yang kebakaran gara-gara foto prewedding. Ini sampai di jalan-jalan loh tuh. Tapi untungnya sekarang itu udah reda ya, gak ada api. Waduh, bener-bener sampai jalan loh tuh. Ada yang kebakaran juga ya, ini ya, menahan jalan. Waduh, seluruhnya benar-benar kebakar ya. Kalau Bukit Teletubis itu sebelah sana. Berhubung sekarang udah kabut jam berapa, jam 4-an, jadi gak kelihatan. Ini akibat ulah manusia ya, bisa membakar kanan kiri gunung ini ya. Aduh. Nah oke, segitu video pendapat dari aku mengenai berita viral yang masih terjadi terkait kebakaran Gunung Savana Bromo. Aku gergetan ya, saking nahan. Sabar. Alam udah rusak, pemulihannya juga butuh waktu yang lama. Pesan dari aku untuk subscriber aku dan yang nonton dimanapun kalian berada, gak cuma di Jawa Timur aja, di Savana Bromo, di tempat lainnya pun,
di hutan manapun, di pegunungan manapun yang sekiranya menyebabkan kebakaran, tolong jangan sembarangan ya, gitu. Oke, terima kasih. Sekian dulu pendapat dari aku. Semoga tidak terjadi lagi hal yang sama. Terima kasih semuanya.